Nomor 9, tindakan apa yang dilakukan? Mata kanan terasa mengganjal sejak 4 bulan disertai mata merah dan berair. Ada bulu mata yang masuk ke dalam dan menggores kornea. Nah, ini tandanya trichiasis. Trichiasis itu bisa karena entropion, bisa karena ektropion ya. Nah, tapi kan di sini nggak ada tanda-tanda kalau dia itu entropion. Maksud saya trichiasis itu bisa disertai sekalian dengan entropion karena entropion akan menyebabkan trichiasis gitu. Nah, eh, tapi kan di soal tidak ada tanda-tanda mau ngarah ke entropion. Jadi jangan pikirkan yang di luar dari clue soal gitu ya. Untuk jawab soal UPDI, apa info yang tertera itu saja yang kita pikir. Jangan mikir panjang-panjang. Oh, jangan-jangan dia entropion nih. Enggak gitu. Di sini nggak ada dibilang uh, palpebra ke arah dalam tuh nggak ada, berarti bukan entropion, berarti dia sebatas trichiasis. Nah, kalau trichiasis apa tata laksananya? Dia tata laksananya epilasi, elektrolisis, surgery, tapi yang paling sering itu memang epilasi. Ya. Kalau entropion tuh jelas dia soalnya. Memang dibilang nanti kelopak mata mengarah ke dalam. Ada riwayat trauma, misalnya kasus entropion psikatrik, atau kalau pada geriatri entropion involusional gitu. Jelas memang ya. Kalau ektropion juga jelas, dia memang bilang palpebranya mengarah ke arah luar gitu. Oke. Nomor 10, tata laksana terbaik. Perempuan 20 tahun, keluhan mata kiri merah sejak 7 hari yang lalu, mata kiri buram, suram dan sulit diangkat. Pasien sering tidur tanpa melepaskan lensa kontak, hiperemis dan sekret kuning pada mata kiri. Apa tata laksana yang terbaik? Ini kemungkinan besar dia itu kena, kita lihat nih ya, mata kiri buram, suram dan sulit diangkat, itu berarti korneanya sudah kena. Jadi kalau misalnya matanya itu tiba-tiba susah dibuka, suram, buram, itu korneanya udah pasti kena. Nah, itu nggak mungkin konjungtivitis lagi, sudah keratitis. Kalau keratitis, kita lihat apa kira-kira faktor resiko yang ngarah ke keratitis. Di sini dibilang sekretnya kuning. Nah, kalau bakteri itu keratitis bakteri sekretnya kuning ya. Nah, terus dia ada riwayat lensa kontak. Cocok ya. Kalau bakteri atau amuba satu lagi atau protozoa nama lainnya, itu juga sama-sama bisa disebabkan oleh lensa kontak, pemakaian lensa kontak. Tapi paling sering memang kasusnya pada keratitis bakteri, sehingga kita berikan antibiotik tetes mata. Kalau keratitis bakteri, kita kasih antibiotik topikal. Kalau keratitis virus, kita tetap kasihnya artificial tears. Kalau kalian ada ikut free class booster, saya udah pernah upload juga sebelumnya kayaknya di channel booster. Di free class saya sudah jelaskan nama-nama lain artificial tears, nama-nama lain uh, selma stabilizer, pokoknya nama-nama lain dari obat, nama-nama lain dari penyakit itu saya sudah sebutkan di sana ya. Saya nggak mengulang lagi biar kita menghemat waktu, karena penting kan, pernah lo ditanya soal nama lainnya gitu, kita padahal tahu itu jawabannya tapi kok nggak ada ya jawabannya, ternyata yang ditaruh itu nama lain. Nah gitu ya, jadi ini keratitis bakteri ya diagnosanya, sehingga kita kasihnya antibiotik topikal tetes mata. Oke. Untuk nomor 11, pemeriksaan penunjang yang tepat. Keluhannya mata kiri merah. Oke, mata kiri merah, injeksi konjungtiva positif, sekret mukopurulen dan ditemukan folikel dan papil pada konjungtiva tarsal. Nah, apa pemeriksaan penunjang yang tepat? Ya, jadi kita lakukan pemeriksaan GIMSA. Kenapa? Karena saya juga sudah jelaskan ini di free class, kalau pewarnaan GIMSA itu memang lebih condongnya ke virus ya. Makanya dia lakukan pemeriksaan GIMSA untuk memastikan bahwa ini tuh alergi atau virus gitu. Nah, kalau mukopurulen, sebenarnya kalau sekretnya mukopurulen, sebenarnya kita curiganya ini ke arah Chlamydia trachomatis ya. Kalau Chlamydia trachomatis itu memang sekretnya mukopurulen. Kalau keratitis bakteri karena gonore, sekretnya purulen, itu yang bedain ya, GO sama non GO itu. Nah, di sini
pemeriksaan Gimsa itu juga bisa menunjukkan neutrofil pada infeksi bakteri. Nah, kita kenapa nggak gram aja gitu kan? Kita perlu Gimsa untuk bisa menyingkirkan infeksi virus dan alerginya. Kenapa? Karena dia ada folikel dan papil gitu. Nggak bisa seharusnya diketemukan dua-dua ya, karena ini memang soalnya niatnya bukan cari diagnosa, dia mau pemeriksaan apa yang paling bagus gitu untuk kita dapat diagnosa dan menyingkirkan diagnosa banding. Nah, maka kita pilihlah dia Gimsa. Gitu memang. Kalian jangan pernah berharap soal UKDI itu jelas terus dikasih banyak clue panjang-panjang, enggak ya. Soal UKDI itu memang dia ringkas-ringkas, perlu nalar yang lebih. Kalau kita sering bahas soal, kita tahu tapi maksud dari kata kuncinya itu apa gitu ya. Nggak mesti. Kalau gini kan sebenarnya bisa aja gram, bisa KOH enggak ya, bisa gram kan karena infeksi bakteri juga Chlamydia trachomatis, tapi kan karena ada folikel dan papil ya, sekalian aja nih kita singkirkan diagnosa bandingnya. Makanya kita pilihnya Gimsa untuk singkirkan diagnosa banding virus maupun karena yang lain, alergi atau apa gitu ya. Nomor 12. Oke, nomor 12 di sini, apa etiologi penyakit pada pasien? Seorang laki-laki berusia 25 tahun datang dengan keluhan mata merah sejak 3 hari lalu, disertai dengan mata berair, rasa mengganjal. Teman sekantor ada yang memiliki riwayat serupa dengan pasien. Nah, ini akut. Kemudian matanya berair, mengganjal, udah sebatas itu ya. Jadi nggak ada penurunan visus dan lain-lain, ini berarti konjungtivitis. Kalau dia mata merah tidak ada penurunan visus, itu pikirkan konjungtivitis. Kenapa konjungtivitis viral? Kan jawabannya adenovirus ya. Karena dia menular nih, teman sekantor pasien juga ada yang memiliki riwayat serupa dengan pasien. Dia mau katakan bahwa mereka terjadi penularan. Oke, berarti itu virus. Kalau bakteri dia biasanya bakal bilang ada belekan yang banyak atau sekretnya purulen, sekretnya mukopurulen banyak gitu ya. Kalau ini kan nggak ada, memang cuma sebatas itu. Lagi-lagi sudah saya bilang, kalau soal UKDI, jawab soal UKDI itu jawablah sesuai apa yang tertera, info yang tertera di soal. Jangan kalian tambah-tambahkan dengan asumsi kalian sendiri ya. Untuk menjawab soal UKDI jangan banyak-banyak asumsi deh. Bener, apa yang ada di soal itu aja yang kalian pikirkan ya. Nomor 13, apa tata laksana yang tepat untuk anak ini? Seorang anak usia 8 tahun, keluhan sering mengucek-ngucek atau menggosok-gosok mata. Terkadang mata merah dan berair, pandangan kabur di sangkal. Pasien juga sering bersin-bersin tiap pagi namun membaik dengan sendirinya. Pemeriksaan didapatkan injeksi konjungtiva positif dan pigmentasi pada mata. Nah, di sini ada dibilang bersin-bersin. Kemudian ada injeksi konjungtiva. Dia mau bilang dia tuh ada alergi gitu. Ya, dan dia sering ngucek-ngucek dan gosok-gosok matanya merah berair. Nah, ini kemungkinan karena alergi, konjungtivitis alergi. Ya, tidak ada penurunan visus kan. Berarti kalau konjungtivitis alergi, saya sudah jelaskan ini di free class, dan ini saya juga capture materi yang saya jelaskan di free class mata part 1 ya. Udah ada juga di channel booster, tinggal dilihat aja. Jadi kalau konjungtivitis alergi itu dia kasihnya Selma stabilizer, tapi ada nama-nama lainnya, kan harus tahu. Ini yang saya maksud bahwa menjawab soal UKDI itu harus hafal nama lain obat, nama lain penyakit, nama lain apapun harus tahu. Nah, dia nggak tulis Selma stabilizer, tapi yang dikasih tahu ini tetes mata natrium kromoglikat. Itu sama aja kromolin sodium 4%. Ya, natrium itu kan bahasa Inggrisnya sodium ya. Nah, jadi nama-nama lain yang dikasih gitu. Kalian nonton aja deh free class biar jelas. Kita hemat waktu juga. Oke, nomor 14. Apakah kemungkinan pemeriksaan tambahan yang hasilnya positif pada pasien ini? 60 tahun ke poliklinik, mata terasa mengganjal dan berpasir. Kalau udah berpasir, curiganya nih pasti keratokonjungtivitis sika atau dry eye. Pasien sudah mengalami menopause lagi ya, ada pengaruh hormon juga.
Kemudian tajam penglihatan tidak terganggu normal. Nah, berarti ini dia pemeriksaan tambahan ya, kita tear break up time ya. Kita bisa pakai tes screamer kurang dari 10 mm, tes tear break up time, tear meniscus, Wernicke test gitu. Emang yang paling sering sih kalau di soal-soal tes Kirmer kurang dari 10 mm itu dikatakan dry eye. Normalnya dia lebih dari 10 mm ya. Jadi dry eye itu ada faktor menopause, usia, kemudian ada penyakit sistemik, penggunaan lensa kontak, dan riwayat pekerjaan, misalnya pegawai kantor yang selalu berdiri di komputer yang lama gitu. Nah, tear break up time itu membantu untuk mendiagnosis ya. Tear break up time ini tidak normal jika kurang dari 10 detik. Ya, sama juga kalau tes screamer kurang dari 10 mm ya, bukan detik ya. Dia pakai kertas. Kalau tear break up time ini kita teteskan fluoresen pada mata pasien, terus nanti pasien diminta untuk tidak berkedip sambil kita amatin di bawah sinar cobalt blue. Nah, nanti kita lihat berapa detik sih dry spot pertama muncul gitu. Nah, jadi kalau kurang dari 10 detik munculnya berarti dia tegak dry eye syndrome ya. Terapinya artificial tears. Oke. Nomor 15, apakah terapi yang tepat? Kalau ada soal gambar, lihat gambar dulu, udah saya bilang tadi ya. Ini gambarnya uh, jelas ini perdarahan subkonjungtiva ya. uh, kita lihat lagi skenario nya mendukung nggak. Dia baru melahirkan. Nah, ada dia mengedan gitu ya. Jadi perdarahan subkonjungtiva ini biasa karena mengedan yang kuat, batuk ngejan yang kuat gitu, yang melibatkan tekanan intraabdominal. Atau dia bisa juga karena trauma, penggunaan obat ya, benda asing, muntah gitu. Bisa, atau hipertensi. Obatnya nggak ada. Kita cuma kasih edukasi, bed rest, katakan bahwa edukasi yang betul-betul, katakan bahwa ini tidak apa-apa ibu tidak perlu khawatir, nanti darahnya akan diserap sendiri dalam waktu 2 minggu gitu ya. Nomor 16, diagnosa. Anak 5 tahun terdapat putih-putih di mata kanannya. Kemudian sebelumnya usia 6 bulan dia pernah didiagnosa katarak kongenital, tapi sudah dioperasi pada usia 4 tahun. Lalu dilakukan operasi visus, visusnya hanya mencapai 5/60. Awalnya 1/300 ya. 5/60 ini masih jauh dari visus normal ya. Dari pemeriksaan segmen anterior dan posterior normal. Diagnosa. Nah, kan harus tahu definisi amblyopia itu apa. Definisi amblyopia itu ketika sudah kita koreksi kelainan refraksinya tidak bisa mencapai normal, meski itu dikoreksinya dengan menggunakan operasi ya. Jadi nggak mesti amblyopia itu hanya dikoreksi dengan menggunakan lensa sferis, tidak. Jadi pada pasien katarak kongenital yang awalnya visusnya 1/300, kemudian dikoreksi visusnya dengan operasi tapi juga tidak mencapai nilai normal, maka itu masuk ke amblyopia. Intinya koreksi apapun yang kita lakukan untuk kelainan refraksinya tidak bisa mencapai visus normal, itulah dia amblyopia. Nah, untuk tata laksana amblyopia ini biasanya mata yang sakit, mata yang lebih kabur itu dibiasakan untuk melihat. Jadi mata yang sehat ditutup pakai penutup mata. Pada anak-anak biasa gitu. Jadi nanti mata yang malas, atau kan amblyopia ini mata malas ya. Mata yang malas itu yang dipaksa untuk bekerja melihat gitu. Untuk dirangsang dan distimulus kembali. Nah, nomor 17, terapi yang tepat. Kelopak mata bengkak, nyeri, dan merah. Dari hasil pemeriksaan ada krusta kekuningan dan matanya rontok, bulu matanya rontok ya. Berarti kalau misalnya begini, blefaritis ada dua pembagiannya, anterior sama posterior. Nah, kita lihat sekarang. Kalau misalnya anterior dia ada dua, staphylococcus sama seborrheic. Dia madarosis ini bulu matanya rontok ya, atau bulu matanya udah hilang. Nah,
Pada stafilokok paling sering madarosis ya, positif. Krustanya ada juga, sama-sama nih ada krusta, tapi kalau seborrheic biasa krustanya kekuningan ya, minyak. Ini juga krustanya kekuningan, bulu mata rontok. Jadi sebenarnya kita nggak bisa membedakannya nih stafilokok atau seborrheic, tapi yang pasti dia blefaritis anterior. Nah kebetulan di soal bukan ditanya diagnosa, jadi kita nggak perlu repot-repot ya. Intinya semua blefaritis mau anterior posterior, tata laksananya sama, kompres hangat, kita kasih sabun, kita sampo, kasih antibiotik topikal gitu. Tapi kompres hangat dan sabun saja sudah tepat ya.